Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku memiliki hutang senilai hampir 900 juta rupiah. Hutang bos Markobar tersebut terungkap dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memiliki utang hampir 900 juta rupiah atau tepatnya 895.586.004 rupiah. Gibran berutang saat membeli 2 rumah menjelang pernikahannya dengan Selvi Ananda 5 tahun lalu. Utang tersebut sedang diangsur dalam jangka waktu 10 dan 15 tahun. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis KPK, Gibran memiliki harta senilai 21 miliar rupiah yang diperoleh dari berbagai usaha, seperti kuliner hingga usaha pembuatan jas hujan. Rumah saya KPR 10 atau 15 tahun. Sudah jalan berapa tahun? Sudah jalan berapa tahun? Jalan, ya semenjak saya nikah, belinya pas nikah itu. 5 tahun lah. Itu yang sekarang di... Enggak, beda rumah. 2 rumah yang lain, Mas. 2 rumah sebelum saya pindah ke yang mie ayam. Masak gitu, Mas. Gibran memiliki tanah dan bangunan senilai 13 miliar 400 juta rupiah di Surakarta dan Sragen. Ia juga memiliki harta bergerak senilai 260 juta rupiah dan kas senilai lebih dari 2 miliar 154 juta rupiah. Sementara Bagio Wahyono, rivalnya dalam Pilkada Surakarta mempunyai harta senilai hampir 2 miliar rupiah. Harta kekayaan penjahit ini senilai 1,7 miliar rupiah berupa tanah dan bangunan di Surakarta. Sementara untuk harta bergerak, Bagio memiliki 2 mobil tahun 2009 dan tahun 2013, serta 2 unit motor. Bagio tercatat tidak memiliki utang atau tanggungan. Sementara rekannya, Efek Suparjo yang merupakan ketua rukun warga belum tercatat dalam LHKPN. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution dalam kampanyenya berjanji akan menuntaskan pembangunan Islamic Center di kota Medan yang terbengkalai 15 tahun. Sementara calon wali kota nomor urut 1, Akhyar Nasution berjanji akan meneruskan pembangunan infrastruktur. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Afif Nasution berkunjung ke lokasi pembangunan Islamic Center Medan pada hari kedua kampanye Pilkada 2020. Bobi berjanji akan menuntaskan proyek yang sudah terbengkalai 15 tahun jika dirinya terpilih. Bobi juga berencana untuk menambah luas areal Islamic Center dari 22 hektar menjadi 100 hektar. Program yang lama itu yang kalau memang bagus harus kita teruskan, dan ini program Islamic Center ini harus kita teruskan. Sudah hampir 15 tahun ya perencanaan Islamic Center ini mau dibangun, tapi kurang lebih tadi saya dapat informasi 2017 dari Buya Nasir, 2017 baru lahan ini dibebaskan kurang lebih 22 hektar. Targetnya ini bagusnya ini untuk di kota Medan, masyarakat tadi juga menyampaikan kalau 22 hektar kurang, kalau bisa 100 hektar baru kita buat desainnya. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution mengumpulkan teman-teman sekolahnya untuk menyerap aspirasi. Di hadapan puluhan alumni SMA Negeri 3 Medan, Akhyar berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di kota Medan yang telah dikerjakannya saat menjabat. Saya tidak menafikan keberadaan sekolah-sekolah yang lain. Hanya karena kebetulan saya lahir dari SMA Negeri 3 Medan. Dan saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Medan untuk membangun Kota Medan ini ke Medan yang lebih cantik lagi ke depannya. Pada Pilkada Medan 2020, Akhyar Nasution berpasangan dengan Salman Al-Farisi mendapat nomor urut 1. Sementara rivalnya Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan mendapat kesempatan untuk berkampanye hingga tanggal 5 Desember 2020 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora, Umi Kulsum dan Agus Sugianto menggelar senam bersama di hari pertama kampanye mereka. Namun acara senam yang diikuti kaum perempuan ini melanggar protokol kesehatan COVID-19.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora nomor urut 3, Umi Kulsum Agus Sugianto menggelar senam bersama di Kecamatan Jepon, Blora. Padahal dalam izin kampanye yang diajukan tidak ada acara senam bersama, hanya kampanye tatap muka di pendopo rumah makan Seloparang. Selain tidak berizin, banyak peserta senam yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Sementara Badan Pengawas Pemilu Blora saat dikonfirmasi Umi Kulsum Agus Sugianto belum memberikan tanggapan. Sementara hari kedua kampanye terbuka, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin belusukan ke perkampungan temui warga dan para ketua RT RW. Sayangnya dalam kampanye kembali ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Puluhan warga ini antri untuk masuk ke lokasi kampanye calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin di Jalan Pacar Kembang, Surabaya, Jawa Timur. Sayangnya meski tertib, masa pendukung Mahfud ini menghiraukan jaga jarak. Bahkan saat Mahfud Arifin tiba dan masuk ke dalam balai RW, warga sempat berebut masuk ke dalam. Panwaslu mengaku sudah memberikan teguran dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Warga dengan antusias banget, otomatis ya begini nih jadinya kan gitu. Tapi saya sudah menegur daripada tim sukses, saya mohon dengan sangat untuk ke depan nih harus ada protokoler kesehatan yang betul. Selain menemui warga, Mahfud juga bertemu dengan para ketua RT dan RW. Kepada perangkat kampung, Mahfud dan pasangannya Mujiaman Sukirman menjanjikan akan menganggarkan Rp150 juta per tahun untuk RT apabila nantinya terpilih menjadi wali kota Surabaya. Yang paling juga banyak. Program RT sudah saya canangkan 150 juta dalam 1 tahun. Saya tingkatkan. Setahun rek ora duit sapa kon ngawur iki. Ono hitungane kabeh. Wis tak hitung. Nantinya, dana 150 juta itu bukan berbentuk dana tunai, melainkan dana pembangunan untuk mempercepat lompatan kemajuan kota melalui program khusus bangun kampung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lakukan kampanye program Indonesia Care di sektor pariwisata. Ya, dengan kampanye ini diharapkan memberikan kepercayaan kembali wisatawan untuk membangkitkan ekonomi wisata. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berwisata imbas COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar kampanye Indonesia Care dan pemberian sertifikat ke pelaku usaha pariwisata di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kampanye dilakukan dengan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diadopsi dari aturan internasional, yaitu CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Hal ini dilakukan karena pandemi COVID-19 memukul sektor pariwisata yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Kabupaten Bintan pun dipilih menerima sertifikat karena penerapan protokol kesehatan yang sangat baik dan masuk zona hijau COVID-19. Karena itu, salah satu kebutuhan utama pariwisata ke depan adalah pelaksanaan protokol kesehatan atau protokol CHSE yang baik di destinasi pariwisata di Indonesia. Kampanye Indonesia Care adalah sebuah strategi komunikasi untuk mempromosikan protokol CHSE tersebut. Implementasi protokol CHSE di destinasi wisata dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Apalagi pariwisata Indonesia ke depan mengarah kepada quality tourism. Dalam kampanye Indonesia Care, Kemenparekraf juga memberikan sertifikat penerapan protokol kesehatan ke pelaku usaha wisata Kabupaten Bintan. Program ini diharapkan membangkitkan kembali wisata Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi bisa membaik. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Olga, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Inter Milan berhasil memetik kemenangan dramatis dari Fiorentina pada pekan kedua Serie A Italia. Jangan kemana-mana, Ainis Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.